Ya pemirsa, sekarang di sebelah saya sudah ada ketua kelompok dari kelompok Patelik ya bersama Bang Yusri. Nah Bang, nih pengen nanya-nanya sedikit ya. Ya boleh. Gimana Abang bisa tertarik nih dengan pembudidayaan kepiting lunak? Dulunya kami membudidayakan kepiting pengemukan. Jadi orang ini bilang kalau memang kepiting lunak itu cara makan sangat strategis. Misalnya kita makan dalam segi umumnya 1 kilo, itu bisa memanfaatkan 9 gram. Nggak terbuangnya cuma 1 on aja yang terbuang. Tapi kalau memang kepiting yang biasa kita yang kejadian di lokasi kita itu kan ada yang kepiting keras, kita harus buka, jadi cara makannya mungkin agak kerepotan. Tapi kalau memang itu mudah dibandingkan sama yang kepiting yang dulu kita kenal. Iya. Nah, Abang sebelum membudidayakan kepiting ini pekerjaannya apa Bang? Memang kalau memang kita pekerjaan kami khususnya di rawa kampung, khusus petani petambak, udang sama kepiting sama ikan bandeng, cuma itu. Dan ini kira-kira luasnya empang nih sendiri untuk menampung budidaya kepiting ini berapa? Kalau memang kita khususnya kalau untuk budidaya kepiting lunak itu nggak seberapa 1 hektar udah pada cukup. Tapi berhubung misalnya kami di daerah sekitar sini tampaknya pada sekitar 3 hektar, 4 hektar, jadi kita harus gunakan semua. Nah, udah terbatas 1 peta. Nah, kendala-kendalanya sendiri nih untuk memelihara kepiting lunak ini apa Bang? Kalau memang untuk belakangan ini kami mulai dari bulan 6 untuk ke depan ini kita belum tahu persisnya kayak mana kendala. Tapi untuk saat ini yang sudah berjalan sekitar 4 bulan itu kendalanya dari segi pembibitan dan pemasarannya. Kalau kita nilai dari segi pembibitan itu nggak seberapa repot, mudah ya kan. Tapi dalam segi pemasarannya itu yang agak kerepotan karena kalau orang-orang sekitar sini yang lebih kenal itu kepiting-kepiting yang keras. Itu lebih terjangkau harga pemasarannya daripada masyarakat itu sendiri. Misalnya ini harga turun maupun naik tahu. Nah, insya Allah kalau memang ke depan ini kita usahakan daripada Oscar maupun dari lembaga-lembaga manapun untuk pemasarannya kayak kepiting yang itunya juga. Yang gemuk-gemuk itu, yang keras. Nah, harapan nih yang terakhir, harapan Abang sendiri gimana nih untuk kedepannya? Untuk kedepannya harapan saya pemasaran dari kepiting lunak itu lebih terjangkau. Istilahnya lagi naik masyarakat pun tahu maupun turunnya tahu. Pemasarannya kayak mana misalnya. Nah, hanya di Banda Aceh sendiri tapi di daerah Sigli pun bisa. Daerah Sigli pun juga. Misalnya lebih kalau memang bisa mesti kayak kepiting itu misalnya ada penampung-penampung tertentu di kampung-kampung. Nah, jadi orang misalnya mau budidaya kepiting lunak begitu dapat hasilnya langsung bisa terjual. Nanti orang penampung ini mungkin orang ini mau ikat hubungan Medan atau mau Banda Aceh itu terserah sama orang penampung itu. Kalau misalnya orang yang lagi menekuni budidaya kepiting lunak itu begitu misalnya orang ini hasil misalnya 1 hari ini dapat 2 kilo atau barang 5 kilo atau 10 kilo itu bisa terjual langsung. Nah, kayak kepiting-kepiting yang keras nih. Nah Bang, ada nggak saran-saran buat mungkin para pemirsa di rumah nih pengen membudidayakan kepiting lunak? Sarannya memang untuk ketertarikan memang kita dalam memelihara kepiting lunak itu misalnya nggak ada arti kata santai pun ada, misalnya kalau memang kerepotan nggak ada. Nah, iya. Jadi mungkin siapapun bisa ya Bang ya? Bisa kalau memang kita ingin membudidayakan kepiting ini siapapun bisa. Cuman sulit sedikit di dalam membuat takir, itu aja yang sulit. Kalau memang yang lain nggak ada. Begitu udah siap kita kasih buat takirnya, yang lainnya udah pada jalan gampang semua. Terima kasih ya Bang.